Ya pemirsa, tahun lalu sudah dilarang mudik, tahun ini juga masih dilarang mudik. Karena memang kondisinya kan pandemi, masyarakat memang harus paham bahwa kerumunan dan juga penumpukan orang memang dihindari terjadi karena akan ada potensi penyebaran virus COVID-19 di sana. Tapi ternyata ibarat peribahasa banyak jalan menuju Roma, meskipun dilarang masyarakat masih banyak yang nekat cari jalan tikus. Atau ketika Polri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa boleh mudik sebelum tanggal 6 Mei. Nah, apakah kemudian masyarakat berbondong-bondong melakukan mudik awal di tahun ini? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini pemirsa. Sudah tersambung dengan pakar kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Selamat malam. Ya, dan saya juga sudah melihat Wagub Jabar di sini Pak UU Ruzanul Ulum. Pak UU, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, mungkin saya ke Pak Agus dulu, Pak. Ya kita tahu bahwa setiap instansi pasti punya metode mengeluarkan kebijakan atau punya kebijakan yang memang terkadang harus kita kritisi beda-beda. Pemerintah tegas, mudik dilarang tahun ini, tapi ternyata keluar lagi pernyataan dari Polri, nggak apa-apa mudik asal sebelum tanggal 6. Ini bagaimana pendapat Bapak? Ya nggak perlu heran kan, saya sudah kritisi sejak tahun lalu kan selalu begitu peraturannya. Tidak kompak. Gitu. Yang menjadi penting sekarang adalah bagaimana hubungan pemerintah pusat dengan daerah menghadapi ini. Karena pasti akan ada ledakan pasca liburan kemarin. Bahkan tadi malam saya dengar Gubernur Jawa Tengah pun sudah mengajak ayo mudik sekarang sebelum tanggal 6. Nah hal semacam ini kan terlihat dari tiket pesawat hari Selasa saya cek itu tanggal 1, tanggal 5 sudah fully book. Kecuali nanti ada tambahan lagi. Nah, jadi memang ya aturannya dari awal kan saya sudah selalu kritisi, nggak jelas. Terlalu banyak kecuali-kecuali, kemudian juga levelnya banyak dijalankan dengan surat edaran yang tidak berkekuatan hukum dan seterusnya. Dan sekarang memang sudah peraturan menteri, tetapi di daerah kan yang punya perda, sanksi, perlu diingat sanksi itu hanya ada di undang-undang dan di perda. Nah, perda di pemerintah daerah di Jawa saja seingat saya hanya 3, Jawa Timur, DKI, dan kalau tidak salah Banten. Yang lainnya tidak punya perda sehingga tidak bisa memberikan sanksi. Itu dari saya sekarang. Baik, sekarang saya ke Kepala Daerah, ke Jawa Barat dulu, Pak UU. Ini bagaimana kebijakan yang Bapak keluarkan di Jawa Barat, ini sejalan tidak dengan apa yang dikatakan oleh kepolisian bahwa tidak akan ada penyekatan dan juga pelarangan kalau mudik sebelum tanggal 6. Ini bagaimana? Berarti Bapak harus bersiap menerima kedatangan masyarakat sebelum tanggal 6. Ya, terima kasih. Baru beres tadi rapat dengan para kepala daerah Pulau Jawa, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dalam kesepakatan tersebut, kita ada beberapa kesepakatan karena memang kan kita ini berbatasan dengan mereka. Antara lain misalnya mereka yang bekerja di perbatasan rumahnya di Jawa Barat, kerjanya di Jawa Tengah. Atau sebaliknya, kerjanya di Jawa Tengah, rumah di Jawa Barat. Begitu juga di Depok dan DKI. Di sini kita memberikan izin atau diperbolehkan dengan syarat bolak-balik seperti itu kalau pihak swasta ada keterangan dari pemerintah setempat di mana dia berdomisili. Kalau pihak pekerjaannya ada pendidikan formal seperti PNS dan yang lainnya, ada keterangan dari pimpinannya minimal dari eselon 2. Kemudian juga kita sudah rapat Jawa Barat saja 133 titik tempat pemantauan perbatasan lintasan antara provinsi satu dengan provinsi yang lain. Baik itu dengan Jawa Tengah, dengan DKI Jakarta, dan juga dengan Banten. Total 133 titik yang sudah disepakati, termasuk di situ melibatkan kepolisian, Satpol PP, dan juga dengan pihak tentara dan yang lainnya. Baik. Itu akan bekerja sampai tanggal 9 ke depan. Nah, bagi mereka yang pulang sebelum tanggal yang telah ditentukan, besok akan dibahas. Jadi tadi tidak keburu ngebahas itu, besok akan dibahas bagaimana teknisnya, caranya, apakah kita mengikuti seperti anjuran yang diinginkan oleh kepolisian ataupun yang lainnya. Tetapi intinya, kalau pemerintah daerah ini kan kepanjangan dari pemerintah pusat. Jadi kita harus patuh, apa yang disarankan oleh pemerintah pusat kita akan laksanakan,
apa yang diharuskan, apa yang dihimbau, kita selalu mengikuti karena kami adalah kepanjangan dari pemerintah. Seperti itu. Baik, sekarang saya sudah melihat tersambung dengan Bapak Rudi Antariksawan, Kombes Pol Rudi Antariksawan, Kabak Ops Korlantas Polri. Selamat malam, Pak Rudi. Selamat malam, Mbak. Ya, sedang di jalan ya, Pak ya. Baik. Iya, di Pak, jalan ya. sambil mengecek titik-titik. Ini kan ya, sudah banyak beredar informasi berawal dari pernyataan dari Kakor Lantas bahwa nggak apa-apa mudik sebelum tanggal 6. Nah, ini sebenarnya bisa dijelaskan. Tidak mengapanya ini seperti apa, Pak? Boleh mudik tapi ada peraturan atau ada hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat atau bagaimana? Jadi begini, Mbak. Untuk sebelum tanggal 6, ini dari kepolisian, Korlantas, dan jajaran melaksanakan operasi keselamatan. Dari tanggal 12 kemarin sampai tanggal 25 April mendatang, dimaksudkan kegiatannya difokuskan untuk memberikan sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang larangan atau ditiadakan mudik. Jadi agar masyarakat benar-benar sadar dan memahami kenapa kok mudik ini ditiadakan atau dilarang. Sehingga waktu ini kita manfaatkan bersama-sama dengan stakeholder, dengan tokoh-tokoh, kemudian juga dengan komunitas-komunitas dan panutan-panutan agar masyarakat memahami sehingga tidak melaksanakan mudik tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei yang ditentukan. Nah, sepanjang itu tentunya kita memastikan yang mereka yang melakukan perjalanan, ini kan ada surat edaran dari Satgas nomor 12 bahwa perjalanan itu juga jarak jauh harus dipastikan memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga dilengkapi dengan surat bebas COVID-19. Ini kita pastikan dan kita lakukan juga kegiatan random check nanti, ada rapid test antigen di rest area, di tempat wisata, seperti itu. Jadi tetap sebelum itu dianjurkan kepada masyarakat, disarankan ya tidak melakukan perjalanan jauh, karena di surat edaran juga Satgas COVID-19 bahwa kalau nanti kedapatan mudik ini akan dilakukan karantina di daerah, dan daerah-daerah pun sudah membuat aturan-aturan selama 5 kali 24 jam atau 5 hari akan dikarantina di daerah tujuan mudik. Baik, ditahan dulu Pak Rudi. Itu. Ya, ditahan dulu Pak Rudi, nanti akan saya tanya bagaimana dengan, mungkin kita bicara mengenai tanggal 6 hingga 17. Kalau lo memang sudah dilarang, apakah masyarakat ini betul-betul akan patuh? Atau mungkin bukan masyarakat, PO-PO bus. Nanti saya akan tersambung dengan Bapak Antoni Hambali, pihak dari Otobus Muda Indonesia. Karena ada pemirsa, masyarakat atau juga PO bus yang siap menerjunkan supir-supir bermental baja, siap berdebat dengan aparat kepolisian di lapangan. Yang penting bisa mudik. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.